Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Kawan-kawan semua, perkenalkan nama saya Sanji Hasan dengan NIM 18024 kelas G, mata kuliah Filsafat Hukum. Di sini dari Fakultas Hukum, saya dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu teori hukum dan perbedaannya dengan filsafat hukum. Nah, mungkin langsung saja pada sejarah teori hukum. Nah, kawan-kawan semua, teori hukum itu sendiri memiliki tujuan untuk menjelaskan tentang kejadian-kejadian dalam bidang hukum dan mencoba untuk memberikan penilaian. Teori tentang hukum sendiri, teman-teman semua, itu dipelajari sejak zaman dahulu oleh para ahli hukum Yunani maupun Romawi, yakni dengan membuat berbagai pemikiran tentang hukum sampai pada akar-akar filsafatnya itu. Nah, sejarah teori hukum ini pada hakikatnya itu merupakan sejarah tentang perkembangan peradaban manusia yang mana dalam hal mengatur kehidupannya. Nah, fase-fase perkembangan teori hukum tersebut ini dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, yang pertama itu 1800 sebelum Masehi ya kawan-kawan. Raja pada saat itu Raja Babilonia ya, Raja Babilonia Selatan dengan menggunakan undang-undang yang dikenal dengan Kode Hammurabi ya, kalau nggak salah Hammurabi itu. Nah, sebagai undang-undang yang tertua dalam peradaban manusia. Kemudian masuk pada abad ke-5 sebelum Masehi. Nah, di abad ini pemikiran tentang hukum itu baru mendapat akarnya pada zaman Yunani. Sekitar abad ke-5 sebelum Masehi, itu Socrates, Plato, Aristoteles, dan Epicurus. Itu adalah 4 nama besar pemikir tentang hukum dan negara yang tercatat sepanjang sejarah peradaban itu. Nah, substansi utama pemikiran mereka adalah masalah-masalah kewajiban dan keharusan negara. Keharusannya adanya hukum oleh negara, masalah hukum dan keadilan. Intinya negara itu diadakan untuk memberikan keadilan yang sebesar-besarnya bagi rakyat dan dengan hukum keadilan itu diwujudkan. Nah, jadi tanpa hukum di sini pada abad ke-5 sebelum Masehi orang menganggap bahwa tanpa hukum itu kejadian nggak bisa itu diwujudkan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu pada zaman Romawi. Nah, di zaman ini itu keadilan itu sebagai substansi utama pemikiran hukum, kemudian berlanjut pada zaman Romawi. Pada zaman ini antara lain tercatat nama Cicero misalnya, itu dari 106 sampai 43 sebelum Masehi. Terus kerajaan Romawi runtuh pada abad ke-5 sesudah Masehi itu. Nah, selanjutnya pada abad pertengahan, yang mana dari abad ke-5 sampai dengan abad ke-15 tuh. Nah, abad pertengahan yaitu masa peralihan itu antara zaman purba ke zaman modern, terus zaman pertengahan ini berlangsung selama sekitar 10 abad, dari abad ke-5 sampai dengan 15 sesudah Masehi itu. Nah, kemudian kawan-kawan, itu yang kelima dia masuk pada permulaan abad modern. Nah, pada zaman ini kawan-kawan semua, pemikiran hukum dan keadilan itu mendapat warna ketuhanan yang sangat padat pada saat itu. Terutama pengaruh agama Kristen. Saat itu tercatat nama Thomas Aquinas. Nah, selanjutnya kawan-kawan, zaman Renaissance itu. Nah, zaman Renaissance ini kan seperti yang di kawan-kawan lihat di layar PPT, abad ke-16. Pada zaman ini kawan-kawan semua, zaman pasca pertengahan disebut zaman Renaissance. Itu karena pada zaman itu manusia itu menemukan dirinya kembali. Mereka menemukan kepribadian mereka kembali. Manusia membebaskan dirinya dari ikatan agama dan kepercayaan kehidupannya pada kekuatan pikiran atau rasionya itu. Nah, kemudian puncaknya di Italia. Nah, pada zaman itu puncaknya di Italia. Zaman ini itu tercatat nama Niccolo Machiavelli. Ya, Niccolo Machiavelli.
itu menyamakan hukum dengan kekuasaan itu. Grotius juga menegaskan pentingnya akal. Seandainya Tuhan tidak ada atau tidak memperdulikan manusia, menurut prinsipnya itu 2 kali 2 sama dengan 4 kalau pakai logika matematika itu. Nah, dan Tuhan itu tidak pernah mengubahnya menjadi 8. Nah, kemudian pada yang ke-7, pada abad ke-17. Nah, di abad ini, pemikiran hukum itu mendapat penguatan-penguatan rasio itu secara lebih tegas lagi. Hal ini bisa kita lihat pada tajamnya perbedaan pemikiran hukum alam yang kemudian mengakibatkan perpecahannya aliran ini menjadi 2 aliran besar itu. Yang mana di abad ini itu terjadi perpecahan aliran 2 aliran besar, yang mana aliran hukum alam yang irasional dan aliran hukum alam yang rasional begitu. Nah, apa itu aliran hukum alam yang irasional? Aliran hukum alam yang irasional itu yakni hukum alam yang bersumber pada rasio Tuhan. Nah, kemudian aliran hukum alam yang rasional yaitu hukum alam itu bersumber pada rasio manusia. Nah, pada abad ini ada nama-nama yang menonjol, misalnya Hugo de Groot, terus Samuel Pufendorf, terus Christian Thomasius, terus John Locke dan lain sebagainya itu. Nah, kemudian masuk pada abad ke-18. Pada abad ini kawan-kawan semua, pemikiran atau pikiran manusia sebagian itu dipengaruhi oleh lahirnya pendekatan analitis atau mekanis itu, analitis mekanis. Nah, jika abad ke-17 para ahli cenderung menerangkan sesuatu, namun pada abad ke-18 itu pemikiran hukum mengarah ke penilaian terhadap sesuatu. Nah, nama-nama yang tercatat pada abad ini itu ada Immanuel Kant dan Jean Jacques Rousseau kalau nggak salah itu. Nah, kemudian masuk pada abad ke-19. Nah, abad ke-19 sampai pada abad ke-20. Di sini itu terjadi perubahan besar itu yang bersifat revolusioner. Nah, misalnya teori hukum pada saat itu mengalami perkembangan dengan pesatnya. Karena pada abad ke-19 itu tercatat lahirnya aliran-aliran filsafat hukum seperti mazhab sejarah dan aliran hukum positif. Ya, kemudian sedangkan abad ke-20 itu melahirkan 2 aliran besar, yaitu sosiological jurisprudensi sama pragmatis legal realisme. Ya, sebagian besar teori hukum abad ini itu didominasi pendekatan analisis mekanis dan akhirnya pendekatan analitis organis itu pada abad ke-20. Ya. Kemudian kita masuk pada pengertian teori hukum. Menurut para ahli, itu yang pertama ada Hans Kelsen ya. Ada Hans Kelsen. Nah, menurut Hans Kelsen itu teori hukum itu merupakan ilmu pengetahuan mengenai hukum yang berlaku dan bukan hanya mengenai hukum yang seharusnya. Nah, maksud daripada beliau di sini itu adalah teori hukum murni yang juga bisa disebut sebagai teori hukum positif. Nah, teori hukum murni itu sendiri atau teori hukum positif yang dimaksud karena hanya menjelaskan hukum serta berupaya untuk membersihkan objek penjelasan dari segala hal yang tidak memiliki sangkut paut dengan hukum itu sendiri. Nah, kemudian yang kedua ada tokoh Friedman. Nah, menurut Friedman itu teori hukum itu merupakan sebuah ilmu pengetahuan yang di dalamnya mempelajari esensi hukum yang memiliki kaitan antara filsafat hukum di suatu sisi dengan teori politik yang berada di sisi lain begitu. Nah,
disiplin teori hukum yang dimaksud oleh beliau ini yang ada tidak mendapatkan tempat menjadi sebuah ilmu yang mandiri. Oleh sebab itulah kenapa sehingga disiplin teori hukum harus mendapatkan tempat di dalam disiplin ilmu hukum yang memiliki sifat mandiri. Kemudian ada Ian Misleod, Ian MC Leod. Nah, menurut Ian MC Leod, dia juga mengemukakan pendapatnya mengenai definisi daripada teori hukum. Nah, menurutnya teori hukum itu merupakan sesuatu yang menjadi pengarah kepada analisis teoritik secara sistematis terhadap berbagai sifat dasar hukum, aturan hukum maupun institusi hukum secara umum. Nah, kemudian John Finnis. Kemudian John Finnis. Nah, definisi dari teori hukum itu juga disampaikan oleh John Finnis yang mana dia mengartikannya sebagai suatu studi yang meliputi karakter daripada esensial yang ada pada hukum serta kebiasaan yang memiliki sifat umum yang ada pada sesuatu sistem hukum dalam tujuan menganalisis sebagai unsur dasar yang menjadikannya sebuah hukum serta membedakannya dengan peraturan lain. Nah, kemudian secara umum. Nah, kemudian yang keempat ada John Finnis. Nah, John Finnis sendiri itu dia mengartikan teori hukum sebagai studi yang meliputi karakter esensial yang ada pada hukum serta kebiasaan yang memiliki sifat umum yang ada pada suatu sistem hukum dalam tujuan menganalisis berbagai unsur dasar yang menjadikannya sebuah hukum serta membedakannya dengan peraturan lain. Nah, kemudian yang kelima ada Jan Gitzels dan Mark van Hoek. Nah, sorry kalau saya salah baca. Nah, mereka dua ini itu mengartikan teori hukum sebagai ilmu yang memiliki sifat menerangkan maupun menjelaskan mengenai hukum itu sendiri. Nah, kemudian yang keenam ada Brueging. Nah, Brueging sendiri teman-teman semua, itu dia mengartikan teori hukum sebagai seluruh pernyataan yang saling berkaitan satu sama lain dengan sistem konseptual yang ada pada aturan hukum serta putusan hukum. Jadi sistem tersebut digunakan untuk sebagian dan yang terpenting dipositifkan. Nah, kemudian kawan-kawan semua, yang ketujuh ada Arif Siddhartha. Nah, Arif Siddhartha sendiri itu dia mengartikan teori hukum sebagai sebuah ilmu maupun disiplin hukum yang jika dilihat melalui perspektif indisipliner serta eksternal secara kritis dapat digunakan untuk menganalisis berbagai aspek gejala hukum. Nah, begitu teori hukum menurut para ahli. Kemudian masuk pada ciri-ciri teori hukum. Nah, ada beberapa ciri-ciri teori hukum, antara lain yang pertama, itu teori hukum merupakan bentuk pemikiran tentang hukum. Kemudian yang kedua, teori hukum digunakan untuk mencari segala sesuatu tentang hukum. Kemudian yang ketiga, teori hukum merupakan ilmu yang menanyakan segala sesuatu yang mana yang merupakan bagian daripada hukum itu sendiri. Kemudian, teori hukum digunakan untuk menanyakan apa isi dari sistem hukum yang ada. Nah, selanjutnya, teori hukum tidak membentuk hukum yang ajek. Kemudian selanjutnya, teori hukum memperoleh materialnya atau isiannya dari ilmu hukum. Selanjutnya, teori hukum merupakan bentuk meta pada teori hukum itu sendiri. Kemudian, selanjutnya, teori hukum merupakan refleksi dari sebuah teknik hukum. Nah, selanjutnya, teori hukum merupakan bentuk dari cara ahli hukum berbicara mengenai hukum misalnya. Nah, kemudian selanjutnya teori hukum itu digunakan untuk membicarakan hukum dari perspektif yang tidak teknis yuridis. Nah, selanjutnya teori hukum itu digunakan untuk menanyakan mengenai dapat atau tidak dapatnya digunakan teknik interpretasi logis. Kemudian selanjutnya teori hukum membicarakan mengenai pertimbangan maupun penalaran dari para ahli hukum. Kemudian selanjutnya teori hukum tidak mempermasalahkan mengenai penyelesaian mana yang paling cocok. Kemudian yang terakhir itu teori hukum digunakan untuk meneliti pertimbangan dari para ahli hukum serta menjadi instrumentarium yang digunakan oleh para ahli hukum. Nah, selanjutnya kita masuk pada kegunaan teori hukum.
Nah, teori hukum itu juga memiliki tujuan untuk menjelaskan berbagai kejadian dalam bidang hukum serta mencoba untuk memberikan penilaian di dalamnya. Yang mana teori hukum sendiri itu merupakan bentuk kelanjutan dari usaha dalam mempelajari hukum positif. Nah, ada 4 pembagian kegunaan menurut yang pertama itu menurut urgensinya. Nah, ini menurut urgensinya atau menurut pentingnya belajar teori hukum. Itu yang pertama, menjelaskan hukum melalui cara penafsiran akan sesuatu arti ataupun pengertian. Nah, kemudian yang kedua, menilai sebuah peristiwa hukum yang ada. Kemudian yang ketiga, memprediksi mengenai suatu hal yang akan terjadi. Nah, kemudian masuk pada poin kedua, kegunaan menurut Redbrough. Nah, menurut Redbrough sendiri, itu teori hukum itu digunakan untuk membuat jelas berbagai nilai serta postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang paling penting. Kemudian kita masuk ke poin ketiga, kegunaan daripada teori hukum menurut Hans Kelsen. Nah, menurut Hans Kelsen, kegunaan daripada teori hukum itu memiliki fungsi untuk mengurangi kekacauan serta kemajemukan yang dapat menjadi kesatuan. Nah, selanjutnya kita masuk pada poin 4, kegunaan teori hukum menurut Mokhtar. Nah, menurut Mokhtar ada 3 poin kegunaan teori hukum. Yang mana yang pertama, teori hukum pembangunan hingga saat ini merupakan teori hukum yang diciptakan atau dibuat oleh rakyat Indonesia, yang mana dibuat dengan melihat dimensi serta kultur dari masyarakat Indonesia. Nah, kemudian yang kedua, teori hukum pembangunan itu menggunakan kerangka acuan pada way of life atau pandangan hidup masyarakat dan juga bangsa Indonesia yang didasari atas Pancasila, yang mana memiliki sifat kekeluargaan terhadap norma asas lembaga serta kaidah yang ada di dalam teori hukum pembangunan. Selanjutnya, yang ketiga, teori hukum pembangunan pada dasarnya itu memberikan dasar fungsi hukum yang digunakan sebagai sarana pembaharuan masyarakat atau yang disebut dengan law as atau social engineering. Nah, selanjutnya kita masuk pada sumber teori hukum. Nah, sumber teori hukum sendiri itu digali dari para pendapat sarjana hukum itu mengenai hukum serta bagaimana mereka memaknai sebuah hukum, terus bergantung pada aliran yang mereka miliki atau anut dalam penggunaannya untuk menjelaskan apa yang dimaksud daripada hukum itu sendiri. Nah, kemudian masuk pada perbedaan teori hukum dengan filsafat hukum. Nah, filsafat hukum itu menekankan pembahasan itu sebagian besar dari sudut studi filsafat dan oleh karena itu menekankan penelitian dan penyelidikan dari sudut tradisi filsafat. Kemudian sedangkan teori hukum itu cenderung kepada bentuk-bentuk operasional berdasarkan legal akademi, yang mana dia lebih cenderung mengkonsentrasikan diri kepada rasionalisasi dan legitimasi dari legal doktrin seperti perbuatan melawan hukum dan kontrak. Nah, kira-kira begitu sedikit pemaparan materi mengenai apa itu teori hukum dan perbedaannya dengan filsafat hukum. Selanjutnya saya beri waktu kepada kawan-kawan yang ingin bertanya mengenai pemaparan dari materi tadi. Kepada kawan-kawan, silakan. Izin bertanya. Oke, silakan. Mungkin ini pertanyaan mendasar gitu. Dari judul presentasinya tadi kan dijelaskan ada filsafat dan hukum. Yang saya tanyakan di sini, dari pengertian filsafat sendiri itu apa ya? Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Nah, secara umum itu banyak orang atau banyak para ahli itu mengartikan bahwa filsafat itu adalah cinta akan kebijaksanaan. Karena di dalam filsafat sendiri itu kita mempelajari lebih dalam mengenai dasar daripada sebuah ilmu pengetahuan itu. Nah, kira-kira begitu sedikitnya ya. Maksudnya kira-kira untuk sementara waktu seperti itu jawaban saya. Selanjutnya masih ada lagi yang ingin bertanya? Izin bertanya ya.
Oke, silakan. Hubungan filsafat dengan hukum itu seperti apa ya? Terima kasih. Oke, baik. Sama-sama. Nah, hubungan filsafat dengan hukum sendiri, sebenarnya kan kalau kita lihat daripada segi filsafatnya, itu filsafat itu digunakan untuk mencari tahu lebih dalam mengenai apa itu hukum. Nah, untuk memaknai hukum secara jelas, secara spesifik, itu lewat kajian filsafat. Nah, kira-kira seperti itu. Aman Bang. Dengar. Coba gimana tadi? Ada lagi yang ingin bertanya, kawan-kawan? Mungkin sudah cukup jelas Bang. Oke, baik. Atau ada yang mau didiskusikan begitu? Sudah cukup materi. Oke, baik. Ya, mungkin untuk pertemuan kita pada malam hari ini cukup sekian. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Bila ada jarum yang patah, jangan disimpan sampai berkarat. Bila ada kalam yang salah, mohon maaf dunia akhirat. Fattakullah mastatatum, billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.